warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pilangsari 1, yang kami hormati Ibu Pemateri Diseminasi Berbagi Pemahaman dan Pengalaman Budaya Positif, yang kami hormati Ibu Nikmah dari SDN Kalianyar, Bapak Ibu Dewan Guru SDN Pilangsari 1 yang kami hormati, dan perwakilan Ibu Paguyuban yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat doa, acara yang kelima penutup acara, acara yang keenam pemaparan diseminasi oleh Ibu Wasiatin SPD. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Pada petugas dipersilakan. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SDN Pilangsari 1 kepada Ibu Suti SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi ala mudhirin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amma
Yang terhormat Ibu Nikmah dari SDN Kalianyar Kapas, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Bilangsari 1 serta Ibu pengurus paguyuban yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Sabtu tanggal 28 Oktober tahun 2023 kita diberikan kesempatan nikmat sehat sehingga kita dapat mengikuti acara workshop diseminasi berbagai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Bu Wasiatin SPD di SDN Bilangsari 1. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga melimpah kepada kita sebagai umatnya dan bisa memberikan syafaatnya di hari akhir. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, pada acara hari ini adalah Ibu Wasiatin akan menyampaikan workshop diseminasi budaya positif sebagai CGP Angkatan ke-9. Mudah-mudahan nanti akan berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir dan semoga bisa bermanfaat bagi diri kita sebagai guru di SDN Bilangsari 1 dan bermanfaat bagi kita semua sebagai pendidik pada umumnya. Dalam kesempatan kali ini silakan ya waktu yang akan disampaikan oleh Bu Wasiatin SPD. Semoga kita bisa mengikuti dari awal sampai akhir dengan seksama. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang selanjutnya, pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sya'atil maut wa najina minan nar wa nafa'ina hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang selanjutnya, pemaparan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Wasiatin SPD CDP Angkatan 9. Waktu sebelumnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waja'alna minal muslimin. Pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman modul 1.4 budaya positif. Saya selaku CGP Angkatan 9 merasa bahagia pada siang hari ini, di mana karena keberadaan saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan diseminasi saya. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat SDN Bilangsari 1 dan Ibu Guru SDN Kalianyar. Tepuk tangan untuk kita semua dulu.
Gimana? Siap menerima transfer ilmu atau berbagi pengalaman dengan saya? Siap. Kurang semangat kelihatannya. Coba semangat pagi, luar biasa. Yes, oke. Sebelum saya mulai, coba ini ada jauh-jauh dari Bu Guru SDN Kalianyar. Sebelum saya lanjutkan, monggo berbagi ice breakingnya ya bersama-sama. Monggo Bu Ni. Terima kasih atas waktunya. Ini gue ya jenenge nubiak. Kemarin nggak bilang, seharusnya bilang. Oke, bagaimanapun saya mencoba tetap semangat. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Oke, ibu-ibu, terima kasih bapak ibu ya. Mohon maaf, biasanya di tempat saya tidak ada bapak. Ibu-ibu, untuk mengisi awal ini kita mengepreskan pikiran kita pakai marilah menari di atas menara kayak kita pakai itu aja karena nggak siap itu tadi ya anaknya. Oke, mungkin ibu-ibu sudah pernah dengar marilah menari di atas menara. Kita peragakan sampai pakai tangan semuanya berdiri. Yuk semuanya berdiri ya sama-sama. Saya yang menyanyi Ibu Ni ya. Nanti kalau ada marilah kita pegang dada, kalau menari kita begini, ya. Kalau di atas kita pegang tangan, di atas menara kita bentuk menara. Nah, kita harus konsisten. Baik, 1, 2, 3. Marilah menari di atas menara. Marilah menari di atas menara. Terima kasih. Surprise ini Bu Ni, kejutan ya, tidak direncanakan. Pokoknya secara guru hebat itu adalah guru yang siap di gembleng ya, ditempatkan di mana saja dengan keadaan apa saja harus siap ya. CGP. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa. Di sini saya akan mulai. Saya akan memberikan atau menularkan ilmu yang sudah kami dapat selama diklat ya, atau pendidikan guru penggerak ya. Tapi statusnya masih calon. Ketika kami nanti lulus baru namanya guru penggerak ya. Berikutnya budaya positif yang ada di SDN Pilansari 1 Kalikidu, aksi nyata modul 1.4. Next. Bapak Ibu guru, nah sekilas tentang modul yang sudah kami pelajari di CGP Angkatan 9 itu yang pertama modul 1.1. Nah ini ya, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Berarti dari sejak awal itu ada Indonesia Merdeka itu Ki Hajar Dewantara sudah memberikan contoh-contoh pembelajaran pendidikan di negara kita Indonesia tercinta ya. Untuk modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak itu yang sudah kami laksanakan kemarin. Terus untuk yang modul 1.3 itu visi guru penggerak yang kemarin sudah saya praktekkan juga di kelas 4 kemarin bersama bapak-bapak ibu guru SDN Pilansari 1.
Berikutnya kami memasuki di modul 1.4 yaitu budaya positif, di mana kami akan menyampaikan apa itu budaya positif dan imbasnya itu bagaimana, terus manfaatnya itu apa untuk kita semua sebagai pendidik di SDN Pilangsari 1 ini dan juga untuk anak-anak didik SDN Pilangsari 1. Next. Budaya positif di sekolah, tentunya Bapak Ibu guru sudah tahu kata-kata budaya positif. Positif itu apa kira-kira? Apa Bu Nurul? Monggo, silakan berdiri Bu Nurul menyampaikan pendapatnya. Ini Merdeka Belajar ya. Jadi kita sebagai pendidik juga harus belajar untuk memerdekakan kondisi belajar di sekolah. Monggo Bu Nurul. Terima kasih. Budaya positif menurut saya hal-hal yang baik untuk yang dilakukan setiap anak-anak atau guru-guru. Jadi segala sesuatu yang baik yang harus kita lakukan. Oke, terima kasih. Itu pendapat dari Bu Nurul. Mungkin ada yang mau berpendapat lagi apa itu tentang budaya positif? Ya, monggo, silahkan. Ya, kalau biasanya di sekelas itu menyuruh anak-anak aktif, sekarang Bapak Ibu gurunya ya. Monggo Bu Sundari, apa itu budaya positif? Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Menurut pemahaman saya, budaya positif itu adalah perilaku atau kebiasaan sehari-hari yang dilaksanakan oleh anak-anak kita, seluruh warga sekolah di Pilangsari 1 yang bernilai baik dan bermanfaat bagi kita semua. Itu Ibu pendapat saya. Terima kasih untuk Bu Sundari. Bapak Ibu guru hebat SDN Pilangsari 1 tadi sudah mendengarkan pendapat dari Bu Nurul dan Bu Sundari yang begitu luar biasa ya. Ternyata tanpa kita sadari pun itu budaya positif yang sebenarnya kita munculkan dalam CGP ini itu sudah kita lakukan dan sudah kita miliki dari sejak dulu kita mengemban sebagai guru ya. Begitu. Ini dapat saya simpulkan budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa yang bertanggung jawab dan yang berbudi pekerti luhur sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Mutu sekolah pun itu dapat terlihat dari budaya positif yang dikembangkan oleh warga sekolah. Budaya positif di sekolah akan membantu. Warga sekolah itu ada siapa saja? Guru, murid, semua tenaga kependidikan yang ada di sekolah termasuk KS, terus penjaga sekolah, komite wali murid, paguyuban. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Next. Nah, sekilas kita lihat untuk yang modul 1.1 sebelum kita lanjut ke yang modul 1.4 ya. Ini hanya sekilas saja refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan sebenarnya itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini adalah filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Oke. Berikutnya, untuk modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Nah, ini diharapkan guru penggerak itu mampu menjadikan siswa itu yang mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif,
dan pembelajarannya itu berpihak pada murid. Jadi di sini tidak hanya sebagai guru penggerak saja, tapi ini imbasnya juga nanti ke murid. Murid itu nanti akan bisa menjadi mandiri, menjadi inovatif, jadi reflektif, kolaboratif, ya. Dan tentunya kita memberikan pendidikan yang berpihak pada murid, ya, seperti itu. Untuk modul 1.3, nah ini visi guru penggerak yang sudah kita lakukan kemarin dan sudah menghasilkan sebuah visi sekolah yang nantinya akan kita pakai untuk tahun ajaran baru, karena untuk di tahun yang ini sudah sesuai sekali dengan profil pelajar Pancasila. Visi guru penggerak itu adalah calon guru penggerak itu dapat merumuskan visi serta berkolaborasi dalam menumbuh kembangkan karakter peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Calon guru penggerak mengupayakan pencapaian visi melalui prakarsa perubahan yang positif dan apresiatif. Contoh visi calon guru penggerak itu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berprestasi, dan berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila. Oke, dari visi guru penggerak ini kita lanjutkan ke modul 1.4. Di sini modul 1.4 itu mengenai budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Next, di sini untuk modul 1.4 kita fokuskan untuk yang tentang keyakinan kelas, ya, disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti akan saya jabarkan lebih lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Sekilas ya Bapak Ibu guru, biar tidak penasaran apa itu pembelajaran paradigma baru. Nanti kalau di luar sana, lah ya, ada di sekolah situ ada guru CGP-nya, tetapi kok ketika ada pertanyaan apa itu paradigma baru, tidak ada yang tahu. Ini agar jenengan bisa tahu meskipun jenengan sebenarnya sudah melaksanakannya. Paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jenengan pasti sudah jadi guru beberapa tahun, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun, pastinya sudah sangat paham menangani murid yang bermacam-macam. Ada yang punya anggapan selama ini ngajarnya keras atau kaku. Nah, di sini nanti kita akan belajar bersama bagaimana cara menangani murid-murid yang ada masalah. Tidak serta-merta nanti dengan hukuman, tetapi kita lebih memberikan pendampingan ke anak itu sesuai dengan kebutuhan setiap anak masing-masing. Kebutuhan anak masing-masing kan biasanya berbeda-beda. Ada yang suka dimanja-manja, ada yang suka harus di situ ditegasi, tetapi tidak dengan cara menghukum. Pembelajaran yang selama ini apabila ada yang bersifat menghukum, itu dengan adanya diseminasi ini saya harapkan selebihnya tidak ada lagi yang namanya hukuman. Nah, terus bagaimana kalau dengan anak yang melanggar aturan? Nah, nanti kita sampaikan lebih lanjut lagi. Nah, di sini kita bahas tentang disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Nah, di sini ya, bagaimana cara nanti kita tidak menghukum anak dan tidak memberikan hadiah secara berlebihan. Kalau memberikan reward saja secara ringan-ringan boleh. Umpama, ayo nak, tolong ambilkan sampah yang ada di depan kelasmu sebanyak 10 sampah plastik itu, nanti ini saya kasih permen, seperti itu ya. Tetapi untuk pemberian hadiah yang lebih tidak disarankan. Nanti kenapa?
Coba siapa yang bisa? Monggo Bu Tia. Kira-kira apa Bu Tia? Terima kasih waktu yang di-share untuk kami. Hadiah yang diberikan pada anak yang berprestasi. Iya, Bu. Hadiah yang diberikan kepada anak yang secara berlebihan itu akan berakibat kurang baik, karena anak-anak nanti akan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dengan mengharapkan hadiah dari Bapak Ibu guru, dan apabila tidak akan dapat hadiah dia akan lemah semangatnya. Ya betul. Tepuk tangan untuk Bu Tia ya, jawabannya yang luar biasa ini ya, betul sekali. Itu tujuannya kenapa kita tidak harus memberikan hadiah yang berlebihan. Nanti kalau anak itu kita beri hadiah yang berlebihan, andai kata tidak kita beri, dia tidak akan mau melaksanakannya. Oke, seperti itu. Nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerja sama, percaya diri dan komitmen, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita sejak dini. Nah, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila? Ya, kita mulai dengan diri kita sendiri ya. Kita mulai ini dulu, baru nanti kita imbaskan ke siswa. Seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Setuju ya? Luar biasa setuju. Nah, gimana tadi ya, nyambung dengan yang tadi, bagaimana dengan anak yang susah kita atur. Nah, cara penyelesaian masalah ini ada 3 macam. Nanti Bapak Ibu guru bisa menyimpulkan sendiri mana yang patut kita lakukan sebagai seorang pendidik yang baik. Ya, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Coba dilihat dulu, kira-kira mana yang pas untuk kita terapkan sebagai pendidik. Sudah? Saya pengen pendapatnya satu orang guru ya, yang kalau pendapatnya kira-kira mana yang baik yang harus kita terapkan. Monggo Pak Lis. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kalau saya memilih dari ketiganya, memilih restitusi. Restitusi, Ya. Kenapa Pak Lis? Karena untuk mengajarkan anak untuk mandiri, lebih bertanggung jawab, dan bisa mencari jati dirinya sendiri, agar memecahkan masalahnya sendiri, biar dapat memberi pelajaran bagi dirinya sendiri atau murid yang lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Lis, jawabannya luar biasa ya. Itu pendapat dari salah satu Bapak guru yang ada di SDN Pilang Sari 1. Saya pengen lagi satu orang guru lagi mengungkapkan pendapatnya. Monggo Bu Nimah, monggo. Terima kasih sampaikan. Untuk menyelesaikan masalah dari permasalahan anak-anak, memang ada beberapa
macam atau 3 itu, tapi yang paling tepat yang harus dimiliki guru adalah dengan cara restitusi, karena di situ dengan pemecahan secara restitusi itu anak akan dapat memperbaiki kesalahannya, di mana nanti anak akan distabilkan identitasnya, akan ditanyain apa yang menjadikan dia melanggar aturan, dan nanti anak akan memecahkan sendiri atau memberikan solusi sendiri atas permasalahan yang dilakukan. Jadi di sini guru tidak memaksa, jadi menurut kesadaran anak sendiri, dan itu nanti anak akan mudah untuk memperbaiki kesalahannya dengan kesadarannya sendiri pula. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Nimatul Rohmah. Tepuk tangan untuk kita semua lagi ya. Sungguh guru-guru yang hebat sekali. Oke Bapak Ibu guru, dari hukuman, konsekuensi dan restitusi, kita sebagai pendidik sudah tahu mana langkah yang harus kita ambil ketika menghadapi anak itu dalam masalah. Tentunya kita setiap hari itu bertemu, bersosialisasi dengan anak di kelas, di lingkungan sekolah, itu banyak sekali muncul atau timbul-timbul dengan masalah. Berikutnya. Dari masalah itu tadi, bagaimana cara kita agar tidak terjadi masalah dan tidak terjadi hukuman, ya seperti tadi ya. Ini ada keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas itu guru berperan dalam membentuk keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, alhamdulillah ya, kemarin itu di sekolah Pilang Sari 1 itu dalam lingkup besar di lingkungan sekolah, Bapak Ibu gurunya sudah membuat keyakinan sekolah. Nah, di antaranya itu datang tepat waktu, apa namanya kemarin ya Bu ya? Masih ingat? Bu Suti? Bu Tia? Disiplin waktu, ya, terus sopan santun dengan teman, ya, berpakaian rapi sesuai dengan harinya, seperti itu ya, dan itu sudah dibuat di SDN Pilang Sari 1. Nah, untuk tindak lanjutnya dari sekolah itu Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan, diharapkan nanti Bapak Ibu guru bisa membuat keyakinan di kelasnya masing-masing. Nah, mungkin ini hikmahnya dari CGP ini ya, jadi kita bisa tahu apa yang dimaksud dengan tata tertib, peraturan, dan keyakinan kelas. Tentunya keyakinan kelas itu tadi tidak ada hukuman ya, dan timbul dari diri sendiri siswa itu ya. Ini adalah contoh keyakinan kelas 4 SD Negeri Pilang Sari 1 yang sudah kemarin berhasil saya rekam. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya, dan nanti penerapannya bisa di kelas masing-masing sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing kelas ya. Yang pasti untuk keyakinan kelas ini dibuat kesepakatan antara guru dan siswanya masing-masing. Ini hanya contoh yang saya lakukan di kelas 4 kemarin. Yang sudah mengenai itu
tunjukkan ke jadinya semua. Nah, bagaimana kalau ada yang melanggar keyakinan kelas? Nah, ini cara penanganannya ya. Bapak Ibu guru, ada videonya, bisa dilihat. Kamu sudah membuang sampah sembarangan berapa kali? 2 kali. Menurut kamu itu termasuk kesalahan atau bukan? Nah, baik Adel, kesalahan berbuat salah itu wajar dan itu manusiawi. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju. Adel, ayo kita cari solusi bersama ya, karena Adel buang sampah sembarangan. Kenapa nggak ada buang sampah sembarangan? Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu. Apa yang sudah kamu langgar? Kesalahannya membuang sampah sembarangan, berarti kurang menjaga kebersihan. Menurut kamu kebersihan itu penting apa enggak? Penting. Seberapa penting kebersihan itu? Oh gitu, ya betul. Ada ya, kebersihan itu membuat lingkungan menjadi indah. Apakah kamu menyesal? Terus apa yang akan kamu lakukan? Ya, kamu akan mencari tempat sampah yang paling dekat dan membuangnya ke tempat sampah. Baik, Adel, nanti guru akan berkoordinasi dengan orang tua kamu, anak kamu di rumah dan di sekolah. Lebih ingat untuk membuang sampah di tempat sampah. Ya, sekarang Adel boleh kembali lagi ke kelasnya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih ya. Bapak Ibu guru, tadi adalah contoh video ya. Kalau kita menangani ada permasalahan di kelas, kalau mungkin kita di sekolah dasar itu masalahnya tidak begitu urgent ya, beda dengan yang tingkat di SMP, SMA ataupun di SMK. Jadi kita masih bisa bernafas dengan lega ya. Kalau nanti tingkatnya sudah di tingkat tinggi itu biasa kasusnya makin besar dan makin parah. Okay. Oke, Bapak Ibu guru, sebelumnya kita screening dulu lagi, buka YouTube ya. Nah, gambar bukti itu ya Pak ya. Biar tidak sepaneng semuanya berdiri ya. Oke, ini yang lagu ada nih ya. Oke, semuanya berdiri ya, Pak Dharma ya. Ya, semuanya berdiri. Di samping kursi biar juga nanti. Hari ini kita belajar bersama
tepuk tangan. Who's ready to catch some? Oke, Bapak Ibu guru SDN Pilangsari 1 yang hebat dan luar biasa. Dari pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi, saya meminta ada pendapat atau unek-unek dari hasil kegiatan pada siang hari ini. Oke, 3 orang saya mohon maju ke depan. Bagaimana pendapatnya tentang tadi, terus ilmu yang didapat tadi akan diapakan, terus nanti janji dirinya mau bagaimana. Monggo saya persilahkan. Yang pertama silahkan maju ke depan untuk Bu Nurul, Bu Tiah, dan Bu Suti. Silakan. Oke, monggo disampaikan Bu Nurul kesan dan kesannya tadi seperti apa. Terima kasih. Kesan saya dengan ilmu yang sudah saya terima tadi, saya akan mempraktekkan ke anak didik saya, dan semoga nanti anak-anak juga bisa diajak bekerja sama dalam ilmu yang baru saya terima hari ini. Demikian. Silahkan Bu Tia. Terima kasih waktu yang diberikan. Yaitu setelah kami mengikuti workshop diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Wasiat SPD, adalah jadi saya pribadi jadi tahu dan paham dengan adanya budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kami. Sebagai tindak lanjutnya adalah selain kita sampaikan kepada anak didik kita sebagai pengajar atau pendidik juga harus konsekuensi melaksanakan pada diri kita sendiri sebagai contoh untuk anak-anak kita. Demikian Bu. Oke, terima kasih. Monggo lanjut Bu Suti. Kalau untuk saya setelah mengikuti acara ini, workshop ini, mungkin saya akan berusaha untuk lebih baik lagi dalam membimbing dan membina anak-anak dalam belajar supaya kelak menjadi murid yang lebih baik lagi. Gitu aja yang dapat saya sampaikan. Oke, tepuk tangan untuk ibu-ibu guru hebat SDN Pilangsari 1. Luar biasa. Silahkan kembali ke tempat masing-masing Bu Nurul, Bu Tiah, dan Bu Suti. Dari sini saya merasa lega dan bahagia sekali. Ternyata diseminasi yang saya sampaikan pada siang hari ini mampu memberikan keyakinan diri pada guru-guru SDN Pilangsari 1 ini dengan tulus ikhlas dan kelihatan bahagia ya. Oke, Bapak Ibu guru semua, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Nurul, Ibu Suti, dan Ibu Tiah bahwa mereka berjanji akan menjadi lebih baik lagi guru di SDN Pilangsari 1 ini tanpa paksaan, tanpa harus ada hukuman. Mereka sudah, beliau-beliaunya sendiri sudah sadar dirinya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya untuk diseminasi yang sudah saya sampaikan ini sudah mendapatkan saran dan mendapatkan janji yang begitu manis oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya saya mau memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu guru ya. Atau gini, ada yang mau ditanyakan sebelum saya bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nanti saya akan bantu menjawabnya.
Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Nanti saya bantu menjawabnya. Tidak ada? Kelihatannya fan-fan saja ya. Ya, berarti saya yang bertanya sekarang. Apa permasalahan yang ada di kelas Bapak Ibu guru masing-masing? Nanti kami sebagai CGP Angkatan 9 akan membantu memberikan solusi yang insya Allah baik untuk kita semua. Saya dan Tuni siap menjawabnya. Ya, dari sini ada guru kelas 1, Bu Sundari. Ya, silakan maju. Guru kelas 2, Pak Dharma, silakan maju. Guru kelas 3, silakan maju. Ini dari kelas rendah dulu ya. Bu Sundari sudah mengajar di SDN Pilangsari beberapa tahun, pasti tidak mengalami masalah ya. Masalah sekecil apapun itu pasti ada. Nah, bisa Bu Sundari sampaikan ke teman-teman guru, nanti kami bantu memberikan solusinya. Silakan Bu Sundari. Terima kasih Bu. Berdasarkan pengalaman saya selama mengajar di SDN Pilangsari 1, khususnya di kelas 1 yang notabene itu masih anak-anak ya, peralihan dari transisi PAUD ya. Itu gini Bu, kadang mereka itu susah sekali diatur, diingatkan sekali, iya Bu, tapi diulang lagi. Yang mau saya sampaikan dan maksudnya membantu saya dalam memecahkan masalah yang saya alami, bagaimana cara mengatasi anak yang kan ada anak yang hiperaktif itu loh, diingatkan, iya diulang lagi, sedangkan tadi kita kan dalam keyakinan kelas tidak boleh memaksa anak itu harus sadar sendiri gitu. Nah, untuk anak kecil usia kelas 1 yang di masa transisi dari PAUD itu bagaimana? Begitu Ibu. Terima kasih Bu Sundari pertanyaannya luar biasa ya tadi ya. Beliau ini guru kelas 1 yang tentunya hebat, dengan tulus hati, penyabar, mampu mengemong, menuntun. Kelas 1 yang dari TK naik ke SD itu bukan masalah yang gampang ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya akan membantu menjawabnya. Begini Bu Sundari ya, anak-anak itu adalah bibit ya, bibit. Dimana bibit itu kalau kita tanam di mana saja, kalau kita rawat, kalau kita jaga dengan baik, dia akan bertumbuh kembang dengan baik. Jadi begini Bu Sundari ya, kalau ada anak yang seperti itu, alangkah baiknya Bu Sundari tetap melakukan pendekatan dan memberikan pendidikan kebutuhan belajar anak itu sesuai dengan kebutuhannya. Utamanya ketika anak itu yang aktif sekali ya, jadi kan harus punya cara, yaitu mendekatnya dengan baik. Lalu jenengan harus berkoordinasi juga dengan orang tuanya ya. Nanti jenengan membantu di kelas dengan perlakuan yang baik, disambung dengan pemberitaan ke orang tuanya. Kalau orang tuanya di rumah, nanti juga bisa membantu anaknya agar nanti bisa mengendalikan emosinya di kelas. Seperti itu ya. Itu dari saya. Mungkin dari Buni ada, monggo Buni. Terima kasih atas waktunya. Memang dimanapun pasti akan ada semacam itu. Jadi anak kecil apalagi belum tahu, disuruh ini belum tahu, jadi belum bisa diikat. Memang kita dibutuhkan kesabaran dan konsisten yang
luar biasa untuk anak tersebut. Pertama langkah kita juga, pertama tadi adalah tetap sabar menghadapinya, karena kita memang guru adalah sebagai penuntun, tidak sebagai, maksudnya tidak bisa memaksa, kita hanya menuntun bakat mereka, itu yang utama. Jadi mengantarkan anak bagaimana bakatnya, karena anak mempunyai posnya masing-masing dan kita mengantarkan dari sebagai penuntun. Kedua, kita tetap konsultasi dengan orang tuanya. Kita bertanya pada orang tuanya ada apa dan mungkin kita menggali latar belakang anak tersebut ya Bu ya. Mungkin ada latar belakang orang tuanya yang di rumahnya suka bertengkar atau di rumah ada masalah apa, kita perlu komunikasi dengan orang tuanya. Kemudian kita juga selalu memberikan perhatian yang lebih atau khusus. Mungkin kita sering memberikan reward kepada mereka, oh bagus, kamu pintar, cukup begitu, Anda Bapak itu sudah reward yang luar biasa untuk anak tersebut. Dan ketiganya tetap memberikan waktu khusus untuk mereka. Kita pendekatan, sering pendekatan dengan anak tersebut. Demikian Bu, mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Gimana Bu Sundari? Terima kasih Bu atas penjelasannya dan ilmunya, sehingga saya bisa menerapkan di kelas 1 nanti kalau ada lagi anak yang seperti itu. Terus komunikasi ya, betul. Semoga bermanfaat ya Bu. Selanjutnya silakan Pak Dharma. Mungkin dalam beberapa waktu ini jenengan mendampingi anak-anak kelas 2 ada satu masalah yang mungkin bisa kami bantu. Silakan. Ya, masalahnya itu ada anak yang sering nggak kemana, sedangkan itu menurutnya lebih ke menyerang fisik, seperti dipukul, ditendang, seperti kasus bullying kalau saya. Gitu, oke. Gini Pak Dharma ya, kalau ada semacam itu di kelas, itu sebagai seorang guru kita harus melakukan sikap yang tegas. Maksudnya tegas, tidak memberikan hukuman, tetapi kita langsung mengambil tindakan. Contohnya, memanggil anak tersebut. Pertama, kalau melihat mereka bertengkar, itu kita pisah dulu, jangan dibiarkan. Enak-enak ngopeni yang satu di depan, yang lain gembuk-gembukan di belakang, dibiarkan. Jangan seperti itu. Kita harus ambil langkah tegap dulu yang mana yang urgent ya. Kalau membahayakan teman yang lain itu langsung kita atasi dulu. Kita pisah dulu, kita nasihati dulu, kita tanya baik-baik apa alasan mereka bertengkar. Tetapi tidak menyalahkan salah satu anak seperti tadi ya. Makanya itu penting sekali untuk membuat keyakinan kelas. Di sini nanti setelah ini Pak Dharma membuat keyakinan kelas yang intinya nanti apa sekiranya yang membahayakan anak itu dicegah ya, seperti itu ya Pak Dharma ya. Oke, Buni ada yang mau memberikan tambahan? Monggo. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Memang kalau anak kenakalan anak dan kekerasan itu sudah termasuk bully ya. Memang tadi yang sudah dikatakan Ibu wasiatin tadi, kita harus tegas dan jangan lupa bagaimanapun kita melangkah harus ada kontrol sebagai guru. Kita harus memberikan solusi dengan memberikan segitiga restitusi. Yaitu pertama tadi sudah ada video tadi, yaitu menstabilkan identitas dulu. Kita panggil, kita sendirikan menstabilkan identitas itu seperti ini. Memang kamu tadi berbuat seperti ini. Kamu tahu kan kenapa saya panggil anak kamu? Iya Bapak, saya tahu. Misalnya, memang seperti itu. Banyak anak yang melakukannya. Tidak kamu sendiri, anak yang lain juga seperti itu. Misalkan seperti itu. Tapi kamu juga harus mengerti bahwa itu perbuatan yang salah. Itu menstabilkan dulu. Jadi dia tidak di justice, kamu anak yang nakal.
jangan, tapi kita luruskan. Dan kemudian kita tanya, besok jangan diulangi ya, terusan nanti begini, kalau kamu melakukan itu lagi, kamu nanti begini itu yang salah halus saja. Kemudian juga jangan lupa datang ke orang tua, tetap kita bersama-sama membicarakan masalah, kita bilang semuanya, nanti akan ada solusi bersama dari orang tua dan kita, tetap seperti itu. Kita nggak putus dengan kolaborasi dengan orang tua, karena anak-anak mungkin berasal dari orang tua, bisa jadi atau lingkungan keluarga yang paling utama. Terima kasih Bu Atin. Terima kasih Budi untuk jawabannya. Saya akan menambah sedikit lagi ya mengenai itu. Berarti untuk kita sebagai pendidik itu harus memberikan, agar menghindari hal semacam itu ya Pak Dharma ya, kita harus memberikan pengawasan yang lebih. Apalagi terhadap anak-anak yang hiperaktif. Di antara anak-anak kita kan tidak semuanya hiperaktif ya, ada yang suka berteman dengan baik, ada yang suka menjadi temannya. Nah seperti itu. Nah anak-anak tertentu itu wajib kita dampingi, kita pantau ya. Jadi ya seperti itu. Harus ada tenaga ekstra ya untuk anak-anak semacam itu. Semoga ke depan dengan perlakuan kita yang baik tidak akan ada yang membuli teman-temannya. Ya. Oke, monggo lanjut Pak Lis, silahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kalau masalah untuk kelas 3 itu hampir sama dengan kelas 1. Cuma biasanya kalau kelas 3 itu tambahannya biasanya ada yang sedikit agak nakal, maksudnya sama mengganggu, cuma bukan sistemnya, bukan bullying, itu bukan, cuma punya apa nanti seumpama punya temannya punya pensil baru seperti itu, nanti disembunyikan seperti itu, punya penghapus baru disembunyikan seperti itu saja. Cuma nanti kalau sudah istilahnya sudah kapok ya dikembalikan lagi seperti itu. Dari kelas 1, kelas 2 tadi sudah bisa menemukan jawaban dari masalah. Kira-kira Pak Lis, langkah apa yang harus kita ambil Pak ketika anak ada semacam itu? Pertanyaannya saya kembalikan lagi ke Pak Lis. Pak Lis pastinya sudah tahu jawabannya. Sudah tahu apa langkahnya. Monggo. Kalau saya pribadi itu biasanya itu kan sebenarnya perilaku atau watak siswa dari kecil itu kan biasanya dari karakternya. Jadi solusinya kalau saya pribadi itu biasanya bertanya, kenapa kok suka menyembunyikan? Ternyata itu biasanya saya sebenarnya pengen gitu, tapi saya nggak punya itu. Iya, juga caper itu juga, cuma biasanya minta diberikan orang tuanya, tapi masih belum dikasih, maksudnya masih kalau bahasa Jawanya ya disemayai lah gitu. Tapi sebenarnya mereka itu tidak menginginkan untuk mengambil, tidak, cuma pengen tahu saja, intinya seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk ketiga Bapak Ibu guru kita. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Silahkan kembali ke tempatnya lagi. Luar biasa dari masalah-masalah yang sudah dimunculkan tadi di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Beliau-beliaunya adalah seorang guru hebat, pastinya mempunyai solusi-solusi yang baik pula untuk kemajuan pendidikan di SDN Pilangsari 1. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru hebat Pilangsari 1. Untuk disiplinasi yang sudah saya sampaikan tadi dan akhirnya sudah sampai di penghujung acara. Apabila ada kata dan tindakan saya yang kurang baik dan kurang berkenan di hati jenengan semua, mohon dimaafkan. Saya sekian dulu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita sesi foto bersama ya. Oke. Ayo maju di depan semuanya.